Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Prasetya dari kelas PJKRA 2019 dengan NIM 1931040011. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit materi tentang administrasi gerakan pramuka dari mata kuliah kepemudaan dan kepramukaan, di mana dosen pembimbing yaitu Dr. Ahmad Adil MPD. Kita beralih ke materinya. Yang pertama, apa itu deskripsi administrasi gerakan pramuka? Deskripsi singkat ini yaitu memperkuat pemahaman terhadap mata kuliah pengemban kepramukaan, administrasi gerakan pramuka, mempelajari tentang pengertian fungsi penggolongan administrasi gerakan pramuka, serta menyurat dalam gerakan pramuka dan macam-macam buku administrasi pramuka. Yang kedua, tujuan pembelajarannya yaitu adalah setelah membaca dan mempelajari bab ini, pembaca diharapkan memiliki kemampuan dalam hal yang pertama, mengetahui pengertian fungsi dan penggolongan administrasi gerakan pramuka. Yang kedua, dan mengetahui surat menyurat dalam gerakan pramuka. Yang ketiga, mengetahui macam-macam buku administrasi pramuka. Kita masuk ke materi, di mana ada pengertian fungsi penggolongan administrasi gerakan pramuka. Yang pertama, ada pengertian administrasi. Administrasi dalam arti sempit adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan proses tulis-menulis atau ketelausahaan, atau menurut KBBI, administrasi adalah usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi. Yang kedua, ada fungsi administrasi, di mana administrasi ini berfungsi sebagai untuk melaksanakan suatu pengawasan terhadap semua pekerjaan, baik itu harus dilakukan menurut ketentuan. Yang kedua, ada sebagai untuk pedoman pokok yang dilaksanakan untuk ditetapkan di lingkungan organisasi gerakan pramuka. Selanjutnya kita ke penggolongan administrasi. Untuk mencapai tujuan, maka hal-hal berkaitan dengan tulis-menulis maka digolongkan sebagai berikut. Pertama, capaian. Yang kedua, laporan. Yang ketiga, ada perencanaan, rencana, dan program. Yang keempat, ada keputusan. Yang kelima, ada surat menyurat. Surat menyurat dalam gerakan pramuka. Surat adalah suatu alat penyampaian berita secara tertulis yang berisi pemberitahuan, pernyataan, permintaan, dan lain-lain kepada pihak lain. Surat menyurat adalah kegiatan pengendalian arus perilaku baik tertulis maupun lisan yang timbul dari adanya pencatatan atau laporan, perencanaan, atau program dan keputusan yang memungkinkan adanya permintaan penjelasan, penambahan kekurangan, atau perubahan. Cara penomoran surat atau surat keluar disusun sebagai berikut. Yang pertama, ada nomor urut surat keluar. Yang kedua, ada kode khawatir. Yang ketiga, ada kode bidang atau gugus depan. Contoh 003-05157-152-C, di mana 003 nomor urut surat keluaran, 02-157-02-158 adalah nomor gudeg atau gugus depan. C. Kegiatan distribusi. Pengiriman surat dengan alamat yang dicantumkan, baik alamat kepada maupun tembusan. Surat dapat dibagi dalam 3 bagian, yaitu yang pertama, ada kepala surat yang terdiri dari 1. Nama organisasi kesatuan, 2. Tempat, tanggal, bulan, dan tahun. Yang ketiga, ada nomor. Yang keempat, ada klasifikasi atau sifat. Yang kelima, ada lampiran. Yang keenam, ada perihal ataupun hal. Yang ketujuh, ada alamat. Yang kedelapan atau yang terakhir pada kepala surat ini
yang pastinya ada UP atau untuk perhatian apabila perlu. Bagian B, isi surat, yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada uraian atau maksud, yang ketiga adalah kalimat penutup. Yang ketiga, C itu ada penutup surat, terdiri dari 5 bagian. Yang pertama ada nama jabatan, yang kedua ada tanda tangan, yang ketiga ada nama pejabat, yang keempat ada cap atau stempel, yang kelima tentunya ada tebusan. Surat menyurat dibagi dalam 2 macam, yaitu pertama ada surat masuk. Surat masuk ialah semua tulisan-tulisan yang berita yang diterima dalam instan atau pihak lain, dan penerimanya dipusatkan di sekretariat atau bagian lain yang diberi wewenang untuk tugas itu. Yang kedua ada surat keluar, di mana surat keluar ini adalah semua tulisan-tulisan yang dikirimkan kepada instansi atau pihak lain yang setiap konsep untuk diajukan kepada pemimpin disalurkan melalui kepada sekretariat atau sekretaris atau pejabat yang diberi wewenang meneliti. Yang selanjutnya ada macam-macam buku administrasi pramuka. Yang pertama ada buku administrasi, di mana Gudep atau gugus depan hendaknya menyelenggarakan buku-buku administrasi sesuai dengan ketentuan petunjuk pelaksanaan administrasi Satuan Pramuka nomor 041 tahun 1995. Di mana pada garis besarnya administrasi yang ada di Gudep antara lain meliputi 1. Permintaan pendaftaran anggota untuk peserta didik, pramuka siaga dan ataupun penggalang. Yang kedua ada surat pernyataan kesiapan menjadi anggota gerakan. Yang ketiga ada pramuka atau bagi pramuka penegak, dan yang selanjutnya ada formulir pendaftaran anggota pramuka, daftar induk anggota gerakan pramuka gugus depan, daftar inventaris gugus depan, buku tamu gugus depan, laporan semester, data dan kegiatan gugus depan, catatan peristiwa-peristiwa penting, program kerja tahunan gugus depan, catatan pribadi anggota gerakan pramuka, program kerja 4 bulan perindukan siaga, program kerja 4 bulan pasukan penggalang, program kerja ambalan penegak, program kerja rencana pandega, program latihan mingguan. Itu adalah meliputi pada garis besar administrasi yang ada di Gudep. Selanjutnya ada perindukan siaga. Di bagian B ini ada beberapa macam. Yang pertama itu buku presensi dan buku aturan, di mana kedua macam buku ini dapat dijadikan satu buku, tetapi boleh juga dijadikan 2 macam buku. Yang pertama selanjutnya itu ada buku tabungan, buku acara latihan, buku catatan rapat atau notulen, buku inventaris, buku log atau yang berisi tentang catatan peristiwa-peristiwa yang mengesankan yang pernah dialami satuan. Selanjutnya ada buku kas atau catatan tentang pemasukan uang dan pengeluarannya. Selanjutnya yang terakhir itu ada buku catatan pribadi, yaitu berisi tentang bahan-bahan hasil observasi watak peserta didik, hal-hal istimewa, kebaikan dan kekurangan yang ada pada setiap peserta didik. Yang terakhir ada pasukan penggalang. Bagian ini buku presensi dan buku iuran. Kedua buku macam ini dapat dijadikan satu buku, tapi boleh juga dijadikan 2 macam buku. Selanjutnya ada buku tabungan, buku acara latihan, buku catatan rapat atau notulen, buku inventaris, buku log atau yang berisi tentang catatan peristiwa-peristiwa yang mengesankan yang pernah dialami oleh satuan, buku kas atau catatan tentang pemasukan uang ke pengeluaran. Yang selanjutnya ada buku catatan pribadi, di mana berisi tentang bahan-bahan hasil prestasi watak peserta didik, hal-hal yang istimewa, kebaikan dan kekurangan yang ada pada setiap peserta didik. Selanjutnya ada buku upacara pelantikan. Selanjutnya ada buku renungan. Buku presensi dan buku iuran itu kedua macam buku ini dapat dijadikan satu buku, tapi boleh juga dijadikan buku tabungan, buku acara latihan, catatan rapat, inventaris, log, buku adat istiadat ambalan, di mana adapun tentang buku catatan pribadi
Ini merupakan buku yang harus dirahasiakan oleh pembina. Kalau karena sesuatu hal pembina itu pindah atau tidak lagi membina suatu suatu satuan itu, bukti buku catatan itu diserahkan kepada pembina yang menggantikannya yang harus merahasiakan buku ini. Nah, itulah sedikit materi dari saya mengenai tentang administrasi perangkat. Sekian dari saya. Apabila ada kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.